Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 23 yang beranggotakan saya Nurmadia dan Saya Andika Pratama Widiarto. di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah pemrograman mobile dengan judul proyek yaitu aplikasi pemesanan makanan. Di sini kami membangun aplikasi menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Flutter. Untuk spesifikasi laptop yang kami gunakan, itu ada 2 laptop. Yang pertama laptop Asus X550VX dengan RAM 16GB dan SSD 1,120 TB dan Intel Core i7. Untuk laptop kedua yaitu laptop Asus A442U dengan RAM 4GB dan SSD 1 TB, kemudian Intel Core i-nya 5. Pada proyek ini saya berkontribusi pada bagian front end, di mana pada proses pembuatannya itu sendiri saya banyak dibantu oleh Andika. Dan Andika sendiri itu berkontribusi pada bagian back end. Selanjutnya adalah pembahasan aplikasi yang sudah kami bangun, yang akan dijelaskan oleh Andika. Iya, sebelum kita melanjutkan ke aplikasi, kami ingin memberitahu bahwa desain yang kami gunakan itu kami dapat dari Figma Community. Judulnya yaitu Food Delivery App UI Kit. Kenapa kami pilih ini? Karena di tempat saya yang nggak ada Gojek, jadi saya ingin mencoba mengembangkan dan membuat agar lebih mudah lagi jika kalau saya bisa mengembangkan yang lebih luas lagi. Kemudian database yang kami gunakan di sini yaitu Cloud Firestore atau ya Firebase agar lebih mudah dan gampang digunakan. Tidak menggunakan SQL lagi. Ya, selanjutnya ya pada codingannya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Ini adalah tampilan splash screen. Kenapa tampil di sini dulu? Karena pada main kita langsung lihat di sini home-nya yaitu wrapper, yang ini wrapper. Di sini jika Firebase usernya 0 maka akan kembali ke splash page, dan jika Firebase-nya tidak 0 atau sudah pernah login maka dia akan ke main page. Kita coba dulu ya untuk daftar. Sign up. Di sini kami menggunakan tab bar. Namanya contoh kelompok 23. Ini biaran aja sama semuanya. Jalan perjuangan 4. Nomor teleponnya kemudian emailnya dan passwordnya. Oh iya, di sini semua file harus diisi. Jadi jika ada yang kosong, contoh seperti ini, maka akan di sini ada notif merah seperti ini. Maka kita harus isi. Dan ini juga passwordnya minimum 8 karakter menggunakan huruf besar 1 dan huruf kecil 1 dan angka 1. Jadi kita Y-nya besar ya H132. Kita coba. Nah, jika registernya sukses, maka dia akan berjalan ke homepage. Di homepage ini kita bisa memilih menu sesuka kita. Sebenarnya tab bar yang kita di sini gunakan yaitu kita ingin memfilter, seperti contohnya ini bagian food yang tampil hanyalah makanan aja, dan bagian drinks atau minuman yang tampil akan minuman aja, snacks dan seterusnya. Tapi kami gagal dalam memfilter tersebut. Kemudian di sini
tampilan My Profile kita seperti ini, dan riwayat order ini. Ini jika kosong ya riwayat ordernya. Oh iya, ini kenapa kosong? Karena belum ngeload fotonya, belum terdownload lah. Ini fitur yang terdapat di dalam aplikasi ini yaitu contohnya ada ini, yaitu menyukai menu atau wishlist. Jika contohnya kita pencet sekali, ini sudah saya pencet dan kembali kita lihat ke sini, maka tampil menu yang kita like tadi akan muncul di sini. Sama seperti ini. Kita contohkan lagi ya. Makaroni, kita klik kembali dan muncul lagi yaitu makaroninya. Kemudian jika kita ingin memesan makanan, kita cukup check out dan bisa memilih pembayaran menggunakan apa. Ada card dan COD. Kita gunakan card aja contohnya, tapi ini tidak masukin kartu betulan ya, ini cuman aja dummy. Kemudian kita minta diantar, proses, dan yang kita order akan tampil di tampilan awal ini. Ini paymentnya card, deliverynya door delivery tadi, dan order date-nya 5 Juni. Ini yang saya baru buat ya, 5 Juni. Kemudian nah, ini jika kita ingin mengganti data. Ini kan jalannya perjuangan 4 kan tulisannya pendek ya. Coba kita buat panjang, namanya sama. 3 sembarang aja nomor HP-nya jalan. Nah, ini jalan Akasia kilometer 41/4 Ini contoh data sembarang aja ya. Kita lihat ini kan ukurannya cuma segini ya. Kalau kita panjangkan datanya, isinya atau alamatnya yang lengkap, kita lihat. Nah, tampilan kontainer ini akan berubah sesuai isi datanya. Seperti di sini my account page. Gimana ya? Bentar. Nah, di sini max-nya kita gunakan double infinity, jadi dia sesuai tulisannya. Mau sepanjang apa dia nanti bakalan menyesuaikan. Jadi kalau pendek juga ya bisa menyesuaikan juga. Untuk alur datanya ketika login, sebentar, login. Nih, kita menggunakan regex untuk tadi yang email. Sebenarnya kita nggak coba tadi ya. Kemudian ini untuk login, untuk password. Untuk password kita gunakan opsi Cortex True untuk mengubah passwordnya menjadi bulat-bulat itu. Ini validatornya harus tidak boleh nol atau tidak boleh kosong. Sama seperti yang lain ini. Regex dan lain-lainnya. Kemudian untuk validasi kita ke regis ya. Validat regis. Nah, di sini jika kita ingin regis, maka akan memanggil outService.signup. Dan isi parameternya ada email, password, nama, alamat, dan nomor HP. Ini dia outService-nya di sini. Kemudian jika berhasil berarti kembaliannya signup result yang dikembalikan user di sini. Kemudian
di mana tadi, login. Nah, jika usernya tadi tidak sama dengan 0, berarti dia berhasil. Ini alert dialognya, text result message, close, dan lain-lain. Sama seperti yang lainnya ya. Sekiranya cukup itu saja ya mungkin ya. Coba sebentar. Ya, tidak ada lagi model makanannya. Data-data yang kami gunakan yaitu ID, nama makanan, harga makanan, jenis makanan, dan image makanan. Untuk usernya, kita yang memakai datanya yaitu ID, email, nama, alamat, nomor HP, dan foto profile. Ini foto profilenya tapi terisi default aja, belum saya gunakan fitur untuk mengganti foto profile ini. Service yang digunakan untuk data-datanya yaitu sync up, sync in, dan sync out. Untuk makanannya ya itu untuk mendapatkan menu ini, untuk mendapatkan menu, menampilkan menu atau ya mengambil data menu lah. Update menu ini di mana ya? Saya lupa, lewatin aja dulu. Get detail menu itu ketika kita mengklik ini. Nah, ini. Itu aja. Untuk user service seperti tadi kita bisa dapat mengupdate seperti di sini. Ini update ya. Kemudian untuk mendapatkan data ketika kita login tadi, jadi data yang user tadi tersimpan. Set like menu ini ketika kita menu ketika nge-like makanan ini ya ini ya. Kemudian set order menu ketika kita check out. Sepertinya itu saja. Sekali lagi database yang kami gunakan yaitu Firebase. Kemudian inspirasi desain yang kami gunakan juga yaitu dari Figma Community. Judulnya Food Delivery App UI Kit. Sepertinya sekian dari saya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon dikomentari saja. Apa yang kurang nanti siapa tahu bisa saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Aplikasi yang kami bangun masih jauh dari sempurna. Diperlukan beberapa perbaikan dan tambahan agar aplikasi ini bisa menjadi lebih baik. Kesulitan yang kami alami dalam pembuatan aplikasi ini adalah waktu yang terbatas dan juga kurangnya pemahaman yang kita miliki. Proses pembuatan aplikasi ini mengalami banyak kesulitan. Bagian tersulit yaitu pada pengelompokan jenis makanan, minuman, snack, dan lain-lain yang tadi sudah dikatakan, dan pemberian tanda like pada menu makanan yang disuka pada halaman detail menu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.